Tahun usianya sudah 7 tahun, ulang tahun sendirian. Tapi setiap tahun mempunyai apa ya? Iya, majuan lagi sih. Suasana yang berbeda. Jadi hari ini saya memang sengaja menjalankan azan bahwa pengen ulang tahun sama anak-anak Indonesia itu dari KTP Ciampea Bogor. Jadi ini sudah bertahun-tahun sama mereka dan alhamdulillah mereka meskipun tidak semua permainan, tapi alhamdulillah sukses karena persiapannya cuma 2 hari. Tapi yang paling sukses adalah prank tadi malam. Tadi malam saya di prank jam berapa telah? Apa? Di prank jam berapa? Oh, jam 2:30 gara-gara mama nggak bangun-bangun. 3 saya digedor. Jadi seolah-olah Tangan lu panjangin, Di. di antara ini sama Vero pertama cuma bangunin karena Jangan lu puter kayak gua. tiba-tiba ada yang datang dari kepolisian sudah membawa sahabatnya Vero Atala yang namanya Michael. Jadi Michael itu tertangkap karena membawa narkoba dan Michael menuduh Atala yang membunuh. Jadi ada polisi beneran 3 orang ya. Ada Michaelnya udah di borgol ya. Terus sama pengedarnya nggak tahu siapa pakai kupluk. Saya tuh udah lemes tau nggak? Karena saya lagi ngebayang anak-anak ini kan udah saya tinggal sekitar 2 minggu saya pergi kan. Apa yang terjadi sampai kayak gitu, saya tuh histeris dan begitu Atala bilang Michael yang menuduh dia membeli narkoba, saya sampai marah sama Michael. Michael kamu jahat, kamu sahabat. Untuk Michael tuh nggak beneran saya ini gitu. Udah gemes banget Atala tuh marah yang actingnya bener-bener kayak real. Dan ternyata ada berapa 15 menit ya? Iya, 15 menit. Saya sampai bilang, nggak bisa Pak Polisi, saya harus hubungin bapaknya, nggak bisa mau dibawa gitu. Akhirnya 15 menit mereka bilang, keren. Oh, nggak bisa ngomong ya. Udah saya pakai bantal, udah nggak tahu kayak apa modelnya, nangis langsung jadi-jadinya. Saking keselnya Mas Vero dikasih kue, kuenya saya tumpahin. Akhirnya kalau itu lempar-lemparan kue, apartemen itu sampai bawa telur ya. Udah berantakan semua tapi lemes tuh sampai pagi. Karena actingnya bagus banget. Harus diakui ya salah. Waduh. Bener-bener real banget. Dan mereka pakai polisi itu kayak polisi beneran. Cara ngomongnya tuh kan sampai deg-deg. Tapi dari mana? Kenapa kok bisa main Polisi beneran. polisi beneran. Jadi saya tuh yang bener-bener udah aduh keringet dingin, udah mau pipis, udah lemes betul, udah nggak tahu mau ngapain. Mana apanya? Ampun kan saya sampai bilang, Pak Polisi kalau saya nggak punya bayi saya ngedampingin. Michael, kamu jahat. Dan dia tuh artinya sampai sakit totalnya Michael tuh dilempar air sama dia. Jadi kayak beneran tuh kan. Aduh pokoknya udah itu yang paling sukses ya. Dan hari ini aku udah bilang jangan ada prank lagi. Yang jelas kalian datang sama-sama supaya kita bisa memuliakan, membahagiakan anak-anak. Iya, itu mungkin prank kontroversial yang pernah aku buat selama ini sih. Jadi tadi malam jam 3 pagi kita ngeprangin mama di apartemennya. Pokoknya mama sampai panik banget, sampai histeris, sampai shock. Dan aku nggak bisa bocorin. Mama udah bocorin belum sih? Udah. Ya, pokoknya ya selengkapnya ada di vlog aku lah. Udah tayang? Belum, besok lah baru tayang. Iya, jadi aku sampai nyewa polisi 3, nyewa mobil polisi sama tukang pukul segala macam biar ngebuat prank itu tuh lebih real sama lebih dipercaya sama mama. Ngeliat mama nangis tega gak sih? Sebenarnya enggak sih, cuman ya kalau kita nge-prankin kan memang harus tega ya, cuman kita harus bisa bikin ada sesuatu yang menyentuh atau sesuatu yang membuat mama tuh bahagia setelah kita kerjain dan bikin mama sedih. Masih kado apa nih Vero sendiri buat mama? Kadonya adalah Ada ya, udah disediain berarti? Udah disediain kadonya? udah. Seperti saya kenal dengan Aldi ya. Tapi di 2000 berapa ya, 2 tahun yang lalu mungkin dia sempat saya endorse. Bukan brand ambassador ya, saya hanya endorse saja karena banyak juga pabrik-pabrik figur yang lain hanya endorse saja gitu. Nah itu yang tapi saya kaget aja sekarang dia jadi CEO 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Dan di situ juga dia dapat produk yang ada kartu sertifikat produknya yang ada tanda tangan saya dan nama saya. Jadi kalau dia bilang setelah saya muncul kayak gini, dia bilang kenapa saya baru keluar-keluar, terus dia bilang nggak tahu, saya kurang paham. Saya udah DM dia ngejelasin kan.
detail gitu. Ini ada proses, ada sengketa hukum saya dengan salah satu sebagian pemegang saham gitu. Saya ngasih tahu aja TTW, takutnya nggak tahu apa-apa gitu kan. Berhati-hati, saya takutnya terseret hukum gitu. Karena yang pasti saya buka itu PT-nya ya, karena pelanggarannya di PT-nya kan. Tapi jawaban TTW malah hubungi aja lawyer. Oh berarti saya menduga dia sudah siap dong dengan resiko hukumnya, karena saya nggak mungkin gugat yang lain di PT-nya. Namanya CEO biasanya kan, ya Teteh juga tahu kan, kakak-kakak tahu CEO itu bertanggung jawab seperti apa membawa perusahaan. Kalau berdasarkan undang-undang yang saya baca, CEO itu di Indonesia ditafsirkan sebagai direktur eksekutif, masuk ke jenjang direksi. Kalau berdasarkan undang, direksi itu harus bertanggung jawab di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Ya, jadi kalau TTW terseret itu bukan kuasa saya, itu otomatis mungkin. Somasi itu ada dua, dari lawyer saya, dari pribadi saya ke PT itu ya. Nah, begitu TTW muncul sebagai CEO, belum mulai launching ya, dia lewat media sosial, akun resminya perusahaan gitu. Dia jadi CEO, saya kaget kan, karena saya masih punya saham di perusahaan itu, walaupun minoritas. Nah, mungkin karena minoritas ya nggak dianggap nih sekarang gitu kan, di Depak gitu ya. Nah, padahal saya udah kasih tahu gitu, ini lagi ada sengketa hukum nih. Karena saya juga nggak mau kan dia terseret sebenarnya. Tapi ya dia udah hubungin lawyer, oh berarti udah siap dengan resikonya, menurut saya ya begitu. Jadi ya begitu saya gugat, udah somasi ketiga, ada jawaban tapi jawabannya bukan solusi, malah nyaranin saya ke pengadilan gitu. Ya udah, kan kasusnya nanti ya lawyer saya yang akan meramu itu. Karena kalau yang berstatement di berita waktu launching kan TTW ya, bener nggak? TTW kan, bukan orang lain. Jadi otomatis ya yang muncul juga TTW, ya jangan salahin kalau terseret gitu. Jangan saya bawa dia, orang saya juga PT, dia mewakili PT secara resmi sebagai CEO, bukan ambasador doang ya. Kalau ambasador doang mungkin dia nggak ada masalah gitu, tapi dia sebagai CEO itu bertanggung jawab hukum jelas. Nah, kalau kemudian nanti TTW secara pribadi saya laporkan, ya saya nggak tahu ya pengembangan kasusnya. Jadi saya berharap sih TTW mau klarifikasi dengan resmi gitu kan, jangan lewat DM itu pun malah nyinyir ke saya di pansos gitu kan, Departemen Indonesia dengan saya sebagai founder muncul di publik. 2019 ada juga di Depak, saya juga di Depak. Akhirnya saya Bulan berapa? Februari kalau nggak salah ya, awal tahun lah. Saya juga kan, terus saya juga di Depak. Teman saya juga ada pemegang saham di Depak. Yang di Depak ini lah bikin PT baru sekali. Bersama dengan Aldi yang saya. Kalau mereka masih di PT yang lama, si Tiwi itu di PT yang lama. Tapi saya udah kasih tahu Tiwi itu lagi bersengketa hukum. Karena saya yang menggugatnya PT, kalau CEO-nya beneran Tiwi nih ya, kan saya nggak tahu Tiwi itu CEO beneran apa enggak gitu ya. Kontraknya apa? Walaupun dia karyawan, nggak punya saham, tapi CEO tetap bertanggung jawab. Menurut definisi CEO ya, browsing di Google aja. Ya sekarang gini, pengadilan manggil yang bertanggung jawab atas PT itu. Kira-kira yang akan dipanggil siapa? CEO-nya kan? Ya kan? Nggak mungkin kan cleaning service-nya menghadap ke pengadilan ya, karena hak cipta itu dilindungi, ada hak ekonomis sama hak moral. Yang sekarang saya perjuangkan itu hak moral dulu, karena hak moral lebih penting. Karena ini saya meninggal pun nama saya harus tetap dicantumkan di produknya sebagai founder, penemu, sebagai konsumen. Walaupun saya udah meninggal, karena itu karya cipta, dan itu penemuan. Itu yang saya perjuangkan, itu hak moral yang tidak boleh beralih ke orang lain, atau dipersangkakan oleh orang, oleh publik itu beralih ke orang lain, nggak mungkin, saya nggak mungkin. Nah itu yang saya perjuangkan. Hak ekonomisnya tentu ada, kan mereka jualan produk yang sama gitu kan, konsep yang sama, teknologi yang sama, karena sudah saya cek izinnya dan sebagainya, tapi masih jualan. Udah begini aja masih jualan, malah makin kenceng promonya, kan heran gitu. Kayak udah. Dan hakinya itu nama pribadi saya, bukan aset perusahaan itu. Even PT itu bubar, haki itu kembali ke saya pribadi, teknologinya, mereknya. Kemana, Polda atau kemana? Apa pengadilan aja? Di Jakarta Selatan. Katanya udah mulai ada tanggal sidangnya nih, kalau boleh tahu kapan itu untuk kasusnya? Sebetulnya udah ada, cuman lawyer saya sangat berhati-hati ya, karena ini sensitif juga. Jadi saya meminta bantuan teman-teman untuk mengawal persidangan nanti juga kan, biar transparan, adil gitu.
Kalau sekarang terbuka aja langsung tanggung dan itu buka aja sekaligus. Ada kekhawatiran lah dari pihak kuasa hukum untuk mempublish dulu tanggal. Jadi ya namanya kasus hukum ya, saya juga pengen menang gitu ya di pengadilan gitu. Tuntutannya apa? Bulannya Agustus. Tuntutannya apa? Tuntutannya pembatalan perjanjian yang berkaitan dengan hak saya dulu. Itu aja. Duit apa enggak? Uang apa? Ada di lampiran turut tergugat. Berapa? Miliaran. Teman-teman, ini bukan ranah gue. Pokoknya gue apa ya, doain yang terbaik aja lah pokoknya gitu. Dan semoga masalah cepat selesai, siapapun itu orangnya yang kena masalah, kena musibah, semoga masalah cepat kelar dan selesai gitu. Tapi dia juga melihat perlu keluar terus nggak lama kemudian aku ditahan. Nggak banyak komentar sih teman-teman, gue cuma doain yang terbaik aja lah. Gue sebenarnya kan memang dari awal gue nggak pengen punya masalah sama siapapun, dan sebenarnya gue juga kalau teman-teman tahu sifat gue nggak pernah mau komentarin soal siapapun yang sedang bermasalah. Kalau misalkan ditanya soal A, si B segala macam, gue sih nggak pernah komentar soal misalkan contoh soal sama teman-teman deket gue kayak Nikita atau si Uya. Kalau gue harus komentar ya komentar itu juga komentar cuma bercanda-canda, tapi kalau untuk komentar yang sangat-sangat serius tuh gue nggak pernah mau gitu. Itu aja teman-teman. Adalah pokoknya gue sama El hubungannya doain aja yang terbaik gitu aja. Prewed ya? Hah? Prewed. Lamaran ya? Udah ngelamar ya? Kagak. Udah makasih teman-teman. Tadi disuin putus itu sama Iya Papi kata Uya. si Papi Uya. Papi Uya lo tau sendiri. Makasih teman-teman. Mungkin rekan-rekan tadi sudah ada yang melihat bahwa hari ini JN maupun juga R mengikuti asesmen di BNNP. Jadi setelah hari Jumat kemarin kita ajukan asesmen ke BNNP dan pelaksananya baru dilaksanakan hari ini jam 8 tadi, dan tadi sekitar jam 14 sudah kembali ke sini ke Polres Jakarta Selatan. Untuk hasilnya kita masih menunggu. Kalau ada yang ingin menanyakan langsung silakan, karena ini memang kewenangan daripada BNNP yang melakukan asesmen tersebut kepada dua orang ini. Kita masih tunggu saja nanti hasilnya dan mudah-mudahan cepat selesai. Ya. Pak, untuk asesmennya sendiri berupa apa? Ya, kegiatannya kan banyak ya asesmen itu. Tapi ini memang kewenangan mereka, banyak sekali kegiatan, agak lama, makanya dari pagi sampai siang. Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Saya pikir nanti yang menjelaskan bisa dari rekan-rekan BNNP nanti yang akan menjelaskan secara langsung. Dan kita sama dengan yang lainnya, kita melakukan sama, dan kondisinya alhamdulillah sehat walafiat. Oh enggak, ini sementara ini baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Tentunya kan kita juga kan dalam penanganan tahanan itu apabila ada yang kurang sehat seperti itu ya pasti sudah ada pihak kedokteran dari kita yang selalu memantau. Tapi sejauh ini baik-baik saja. Baik-baik saja. Komunikasi juga dengan kita baik-baik saja. Tentunya kita dalam mengungkap suatu kejadian, apalagi kasus-kasus narkoba, kita pasti akan terus mencari sampai ke hulunya, dari mana barang-barang itu berasal. Dan doakan ya, sudah ada titik terang siapa yang menjadi pemasok atau pengedar, dari mana asalnya barang itu. Doakan insya Allah dalam waktu dekat ya, nanti akan kita informasi pada rekan-rekan semua. Masih dari lingkup belum ditangkap ya Pak? Doakan sudah, titik terangnya sudah jelas. Segera nanti akan kita informasi. Masih dari lingkup dunia hiburan atau gimana? Oh bukan. Tidak terkait sama sekali, tetapi kita sudah mendapatkan titik terang dari mana barang-barang itu berasal. Jadi kita kembangkan karena memang sempat bersama-sama menggunakan, dan ini akan kita kembangkan terus. Yang paling penting adalah kita harus ketahui baik dari mana barang-barang itu berasal, siapa yang memberikan pada mereka. Nah itu yang harus kita ungkap. Pak, dari pihak keluarga mungkin sudah mengajukan
rehabilitasi? Ya nanti kan ini prosesnya kan adalah dari kami mengajukan asesmen dan akan diasesmen oleh BNNP dan pelaksananya sudah dilaksanakan hari ini. Tinggal kita lihat nanti hasilnya seperti apa, rekomendasi seperti apa kepada kita, pada penyidik. Ya, tidak ada ini untuk saat ini memang dua itu. Yang paling penting adalah kita tarik lagi ke atasnya siapa yang dari mana barang-barang itu berasal, dan alhamdulillah titik terang sudah cukup jelas. Ya kita tunggu saja nanti informasi dari kita. Pak, berapa selain ke JN, RE ini sempat ngasih barangnya ke yang lain, nggak sempat ke artis lain? Sementara belum ada ya, belum ada keterangan itu, hanya mereka sendiri, dan tentunya terus kita kembangkan akan lebih jauh lagi. Yang jelas yang kita akan ungkap adalah dari mana barang-barang itu berasal. Tunggu saja. Aplaus semuanya. Susana Yanise, yang terhormat Bapak Pri Budiantas Teguh, yang terhormat para tamu undangan serta teman-teman media, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya merasa sangat terhormat dan bersyukur karena pada hari ini telah dinobatkan secara resmi menjadi Duta Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Saya berjanji akan dengan sepenuh hati membantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mensukseskan seluruh program-programnya, terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan perempuan dan anak. Jadi beberapa minggu yang lalu aku ada rapat sama Ibu Yo, Menteri kita, dan di situ kita mulai bicara soal program-program yang kita bisa lakuin sama-sama supaya generasi muda Indonesia dan masyarakat Indonesia lebih aware lagi dengan gimana mereka bisa lindungi diri mereka sendiri dan tentunya melindungi wanita-wanita dan anak-anak Indonesia. Kenapa aku ngerasa sangat passionate tentang isu ini? Karena aku ngerasa biarpun di Indonesia kita udah punya banyak program-program yang melindungi wanita-wanita dan anak-anak, banyak korban kekerasan mereka sebenarnya masih kurang tahu bagaimana mereka bisa melaporkan kekerasan itu atau gimana mereka bisa ngelanjutin kehidupan mereka kembali. Dan setelah aku udah 8 tahun tinggal di Amerika, aku lihat bahwa kalau di sana kalau ada korban kekerasan bener-bener banyak sekali outlet dan pokoknya mereka punya banyak akses supaya mereka bisa mendapatkan support yang cukup secara psikologis dan pokoknya support sistemnya itu banyak sekali. Dan aku rasa di Indonesia kita juga perlu lebih banyak adanya support system itu. Jadi supaya wanita-wanita dan anak-anak Indonesia merasa lebih terlindungi. Dan anak-anak Indonesia itu kan masa depan Indonesia. Kalau anak-anak Indonesia nggak dilindungi dan mereka merasa mereka dibesarkan di environment yang kurang stabil, itu kan bisa ada efek negatifnya terhadap masa depan Indonesia. So sebagai public figure, aku harap dengan sekarang aku jadi duta anti kekerasan terhadap wanita dan anak, aku bisa yaitu membuat awareness yang lebih besar dan yang lebih kuat agar wanita-wanita dan anak-anak Indonesia tahu apa yang mereka harus lakukan kalau sampai
mereka menjadi korban kekerasan. Jadi aku ingin sekali merubah mindset yang sekarang ada di Indonesia, dan aku ingin sekali wanita-wanita dan anak-anak Indonesia tahu kalau mereka jadi korban kekerasan itu sama sekali bukan salah mereka. Seperti speech aku tadi, pidato aku tadi di atas stage, aku bilang kalau kita jadi korban kekerasan itu bukan salah kita, itu salah pelakunya. Pasti ada sesuatu yang ada masalah di ada masalah di pelakunya. Jadi be brave, kita harus kuat, harus berani, dan jangan biarkan apa yang terjadi sama kita membuat kita jadi putus asa dan tidak punya motivasi untuk hidup dan terus lihat ke depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.